Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Alex Rins sebut dua kekurangan yang harus ditingkatkan Yamaha jelang MotoGP Qatar 2024. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins menyebut dua kekurangan yang harus dibenahi timnya jelang MotoGP Qatar 2024. Menurutnya dua kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain di tes MotoGP 2024 Qatar. Alex Rins menempati posisi ke-16 dengan waktu 1 menit 52. 103 pada hari kedua tes MotoGP Qatar yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, Selasa, 20 Februari 2024. Hasil tersebut menjadi peningkatan, setelah pada hari pertama menempati peringkat ke-19 dengan waktu 1 menit 53.642 detik. Namun, Alex Rins masih belum bisa menyamai kecepatan Fabio Quartararo meski sama-sama mengendarai YZR M1. Sebab, El Diablo, julukan Fabio Quartararo, menempati posisi ke-14 pada hari kedua dan ke-10 pada hari pertama. Alex Rins sadar YZR M1 masih perlu mendapatkan peningkatan. Dia menilai motor pabrikan asal Jepang itu masih memiliki dua kekurangan, yakni di bagian rem dan akselerasi. Jika kami menemukan sesuatu, mungkin akan menarik untuk meningkatkan rem dan akselerasi, kata Alex Rins dikutip dari Motosan, Kamis, 22 Februari 2024. Meski pengereman YZR M1 lebih baik di Qatar dibandingkan Sepang, Alex Rins menilai cengkeraman motornya masih kurang saat keluar dari tikungan serta akselerasinya. Bahkan, dia menganggap dua kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain. Sejujurnya saya merasa, Yamaha lebih baik pada rem di Qatar dibandingkan dengan Sepang, tetapi kami masih kurang. Sedikit cengkeraman saat keluar dari tikungan, seperti di tikungan 7, 8, dan akselerasi di tikungan 15, sepertinya pabrikan lain memiliki sedikit lebih keunggulan, banyak dari kami, ujarnya. Mantan pembalap LCR Honda itu pun menilai Yamaha sudah meningkatkan mesin YZR M1 untuk bisa tampil kompetitif. Bahkan, Alex Rins menilai Yamaha cukup bagus untuk berada di lintasan lurus. Secara keseluruhan, menurut saya Yamaha telah meningkatkan mesinnya. Kami cukup bagus di lintasan lurus, jadi mereka bekerja dengan baik selama liburan musim dingin, ucapnya. Serius Alex Rins bakal rombak YZR M1 jadi motor paling gahar di MotoGP 2024. Kehadiran Alex Rins di skuad Yamaha MotoGP digadang-gadang berkontribusi dongkrak motor MotoGP Yamaha YZR M1, memang benar bisa begitu? Sosok Alex Rins diberi julukan Tebakri bukan tanpa alasan loh. Tebakri atau diterjemah secara harfiah adalah tukang roti dapat dideskripsikan seorang yang tekun dan memperhatikan detail sampai hasilnya sempurna. Hal itu yang dipamerkan Alex Rins saat bersama skuad Suzuki MotoGP di 2017 hingga 2022. Bahkan saat pembalap kelahiran 8 Desember 1995 itu jadi satu-satu pembalap yang antarkan motor MotoGP Honda menang musim lalu. Gara-gara kemenangan itulah Honda pabrikan tidak mendapatkan hak konsesi di MotoGP 2024. Untungnya FIM dan Dorna Sports mengubah regulasi hak konsesi MotoGP 2024 dengan tujuan membuat motor MotoGP pabrikan Jepang bisa kembali bersaing dengan Eropa. Memang sebegitu pentingnya Alex Rins direkrut Yamaha pabrikan demi mendongkrak motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Fakta hanya ada pembalap Alex Rins yang tersedia di bursa transfer saat itu ditambah Yamaha pabrikan hanya satu-satunya skuad MotoGP yang berkompetisi. Tidak seperti skuad MotoGP pabrikan lain yang menurunkan skuad pabrikan dan satelit. Alex Rins sudah terbiasa menjalani peran sebagai pembalap andalan sekaligus pengembang. Peran yang sudah diembannya di skuad Suzuki MotoGP sejak 2017 hingga 2022 silam dan kontribusi R42 terbukti mengantarkan Suzuki juara dunia MotoGP 2020 silam. Alex Rins juga terbukti kenal betul karakter motor MotoGP konfigurasi inline 4 sebagaimana dengan motor MotoGP Yamaha YZR M1 musim ini. Apalagi terhitung Suzuki pabrikan cabut dari MotoGP, motor MotoGP Yamaha YZR M1 menjadi satu-satunya motor konfigurasi inline 4 di MotoGP sejak 2023 silam.
Kemampuan Alex Rins sebagai pembalap reguler dan pengembang serta pengalaman lama dengan motor MotoGP konfigurasi inline 4 mampu meningkatkan Yamaha M1 musim ini. Apalagi kelemahan saat Alex Rins di Suzuki pabrikan dulu minim eksplorasi dan riset aerodinamika jadi kendala. Sepertinya tidak terjadi di Yamaha pabrikan, hal itu dibuktikan dengan bergabungnya insinyur ex Ducati pabrikan. Sebut saja, Marco Nicotra ahli komputasi aerodinamika dan Massimo Bartolini penanggung jawab performa Ducati Desmosedici GP sebelumnya. Setidaknya, pengalaman Alex Rins di Suzuki pabrikan tanpa sokongan maksimal urusan aerodinamika bisa memberikan feedback positif. Belum lagi, konsesi MotoGP 2024 boleh dikatakan menguntungkan Yamaha pabrikan karena pembalap reguler boleh melakukan tes atau uji coba dengan motor MotoGP Yamaha M1 yang dikembangkan. Peran Alex Rins dengan pengalaman sebelumnya sebagai pembalap sekaligus pengembang bisa bikin motor Yamaha M1 lebih baik di MotoGP 2024. Itulah alasan Alex Rins dikontrak Yamaha pabrikan, belum lagi Tebakeri bisa bikin sejarah jika bisa menang di atas motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Alex Rins punya kans jadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak yang berhasil menang di atas 3 merek motor berbeda. Alex Rins sebelumnya menang di atas motor MotoGP Suzuki GSX-RR 2017 hingga 2022, dan Honda RC213V 2023. Nah, jika sampai R42 menang naik motor MotoGP Yamaha YZR M1 maka sejarah pun terjadi. Alex Rins diproyeksikan sebagai redaktor Part 2 di Yamaha musim mendatang. Laporan Quartararo usai tes pramusim MotoGP 2024. YZR M1 makin brutal. Tim balap Monster Energy Yamaha menyelesaikan tes resmi pertama MotoGP 2024 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, Kamis, 8 Februari 2024, dengan baik. Fabio Quartararo dan Alex Rins menyelesaikan 3 hari pengujian, di mana masing-masing menduduki peringkat ke-11 dan 16 klasemen secara keseluruhan. Sesi 8 jam ketiga berturut yang dilaksanakan, sangat penting untuk mengumpulkan beberapa data akhir sehubungan dengan adanya penyesuaian yang baru. Pebalap pabrikan Yamaha itu akhirnya menempati posisi ke-11 dan ke-15 masing-masing dalam Teamsheets hari ini dan ke-11 dan ke-16 dalam hasil tes MotoGP secara keseluruhan. Quartararo melakukan putaran sebanyak mungkin untuk memastikan pengembangan lebih lanjut dari YZR M1 2024 supaya lebih baik di tes berikutnya. Quartararo menyelesaikan 56 lap dan pada akhirnya menyetujui mesin baru, aerodinamis, dan perangkat peluncuran serta mencatat kecepatan balapan yang positif. Waktu terbaiknya pada hari ketiga ialah 1 menit 57,525 detik yang dibukukan pada lap 12, membuatnya menyelesaikan tes di posisi ke-11 terbaik. Semua berjalan positif. Kami masih perlu meningkatkan kecepatan kami, jadi mudah-mudahan kami bisa mengambil langkah maju, ujar dia dikutip laman resmi Yamaha Racing, Jumat kemarin. Mesin 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi kami kehilangan cengkeraman elektronik. Dengan kinerja ini saya pikir kita selangkah demi selangkah semakin dekat ke puncak, lanjut dia. Quartararo pun menyatakan bahwa targetnya dalam laga tes dapat menduduki 2 baris pertama di kualifikasi. Sementara Rins menggunakan hari terakhir tes di Sepang untuk memberikan penilaian penuh atas berbagai item pengujian yang dibawa oleh Yamaha. Fokus penuhnya adalah menyiapkan motor untuk musim 2024 dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Lap tercepatnya adalah 1 menit 57,879 detik, yang dicatat pada lap 13/52, yang membuatnya menyelesaikan tes Sepang di posisi ke-15 pada peringkat hari ketiga dan di posisi ke-16 dalam hasil gabungan, 1 menit 197 detik dari puncak. Saya cukup senang karena kami melakukan pekerjaan pengujian dengan baik sejauh ini, kata Rins. Memang benar kami masih mengerjakan setup dalam hal memperbaiki konfigurasi motor. Saya sedikit kesulitan untuk menghentikan motornya. Dan ban belakang sedikit terangkat. Kami kehilangan sedikit waktu di area itu, tambah dia.
Monster Energy Yamaha YZR-M1 raih kemajuan signifikan di uji coba Sepang. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, bersatu hati menyatakan bahwa motor YZR-M1 menunjukkan peningkatan yang signifikan secara teknis, khususnya dalam hal aerodinamika, setelah menyelesaikan uji coba hari terakhir di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pada Kamis 8 Februari. Dalam keterangan resmi tim, Quartararo menyatakan, mesin untuk motor 2024 lebih baik, aerodinamis juga lebih baik, tapi cengkeraman elektroniknya hilang. Tapi saya pikir, selangkah demi selangkah, kamu akan semakin dekat ke puncak. Pembalap asal Prancis itu optimis bahwa peningkatan ini dapat membawanya lebih dekat pada target pribadinya untuk berada di dua baris pertama pada kualifikasi musim ini. Sementara itu, Alex Rins menekankan bahwa uji coba terkait pengaturan teknis sangat membantu memperbaiki konfigurasi motor. Meskipun menilai kinerja aerodinamika baik, Rins mengaku menghadapi kesulitan menghentikan motor dan ban belakang sedikit terangkat. Tapi bagaimanapun, saya cukup senang dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Kami mengumpulkan cukup banyak data, jadi mari kita lihat apakah kami bisa terus seperti ini dan terus meningkatkannya, kata Rins yang mencatat waktu tercepat di hari ketiga. Sementara itu, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, menambahkan bahwa progres di sisi aerodinamika dan mesin menjadi fokus utama tim. Tim juga memperkenalkan perangkat start belakang baru yang mendapat dukungan positif dari semua pembalap. Meskipun menyadari adanya ruang untuk perbaikan, tim yakin masih memiliki waktu selama pramusim untuk menyempurnakan performa mereka. Semua item baru telah disetujui oleh semua pembalap dan ini adalah pertanda baik karena pekerjaan yang kami lakukan telah dilakukan dengan benar, ujar Meregalli. Dalam hal kecepatan balapan, kami rasa kami telah melakukan peningkatan karena kami juga dapat melihat bahwa motornya sedikit lebih cepat. Aerodinamikanya membantu pengendara saat berbelok dan perangkat start membuat pengendara lebih sedikit melakukan wheelie dan lebih banyak akselerasi, tambahnya dengan optimisme. Dani Pedrosa kagum. Marc Marquez cepat tapi masih kaku kendarai Ducati. Siap hapus memori bersama Honda? Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez mengakui ada perbedaan feeling mengendarai motor Ducati dan Honda. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, menyimpulkan hal itu setelah 2 hari berkendara dengan Ducati Desmosedici di tes pramusim MotoGP 2024. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku masih belum terbiasa dan merasa kaku saat mengendarai motor Desmosedici saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Menurut Marquez, ia perlu melupakan cara berkendara yang sudah ia lakukan selama 11 tahun di Honda demi bisa beradaptasi dengan kuda besi Ducati. Sebagai informasi, Marquez menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di posisi ke-14. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami penurunan posisi. Sebab, sebelumnya The Baby Alien mampu menyelesaikan tes pada urutan ke-9 di hari pertama. Setelah tes hari kedua, Marquez mulai merasakan ada perbedaan feeling mengendarai motor Honda dan Ducati. Marquez mengaku, masih belum bisa mengendalikan motor Desmosedici dengan baik saat deselerasi, pengurangan kecepatan. Deselerasi masih berbeda bagi saya dengan Ducati. Namun saya tidak kehilangan posisi apapun di zona pengereman, sebaliknya, saya malah mendapatkan keunggulan di sini dibandingkan dengan yang lain. Saat ini saya masih kalah di pintu keluar tikungan cepat, ujar Marquez. Di sini Anda perlu kepercayaan pada sepeda motor. Secara umum saya masih agak kaku saat mengendarai motor, tapi hari ini saya mulai sedikit menikmati berkendara. Itu sebabnya saya sangat ingin melakukan tugas 10 putaran hari ini. Mungkin saya berlebihan dan akan merasakannya besok, tapi tidak apa-apa, sambungnya. Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan gaya berkendaranya harus sedikit berubah karena karakter motor yang berbeda. The Baby Alien mengakui, motor Desmosedici tidak bisa dikendarai dengan agresif layaknya RC213V. Memang benar, di Honda Anda menggunakan ban belakang dengan cara yang sangat berbeda. Saya bisa memastikannya. Saya masih menggerakkan Ducati sedikit seperti Honda. Hal itu baik-baik saja di Valencia, tapi tidak di sini.
Saya perlu menghentikan kebiasaan 11 tahun mengendarai Honda. Jika Anda mengemudi sesuai ritme, itu lebih mudah karena Anda punya lebih banyak waktu, jelas Marquez. Namun jika menyangkut serangan waktu, Anda tidak memikirkannya, Anda hanya menggunakan insting. Dalam situasi seperti ini saya kembali ke pola Honda. Tapi itu bukan cara terbaik untuk mengendarai Ducati, tapi itu dilakukan selangkah demi selangkah, tandasnya. Sementara itu, Marquez masih bisa menyesuaikan diri dengan karakter Desmosedici pada tes pramusim hari terakhir.